Shalom teman-teman, bersama saya Agustinus Manek. Kita akan membahas teori perdagangan internasional model Heckscher-Ohlin. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya ya teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk saja kepada judul teori perdagangan internasional model HO atau yang sering disebut model Heckscher-Ohlin. Saya Agustinus OS Manek, NPM 12170006, mahasiswa program studi agribisnis semester 7 Fakultas Pertanian Universitas Timur. Baik teman-teman, kita masuk kepada materi model Heckscher-Ohlin. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu perdagangan internasional itu apa? Nah, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain. Misalkan penduduk satu negara dari Indonesia berdagang dengan salah satu penduduk dari Jepang ataupun pemerintahan dari Jepang dan pemerintahan Indonesia. Sedikit kita menelaah tentang biografi Bertil Ohlin. Nah, Bertil Ohlin ini memiliki nama lengkap Bertil Gotthard Ohlin. Bertil Gotthard Ohlin adalah seorang ekonom Swedia yang terkenal yang lahir pada tanggal 23 April 1899 di Klippan, Swedia. Beliau juga pernah mendapatkan gelar Bachelor of Arts pada tahun 1917. Pada tahun 1923, beliau mendapatkan gelar Master of Arts dari Harvard University. Pada tahun 1924, beliau meraih gelar doktoral dari Scotland University. Pada tahun 1925, beliau menjadi seorang profesor. Baik teman-teman, kita masuk kepada teori perdagangan internasional modern. Nah, teori perdagangan internasional modern ini ditemukan dan dikembangkan oleh dua ekonom Swedia yang terkenal, yaitu Eli Heckscher dan Bertil Ohlin, di mana teori perdagangan internasional modern ini mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori Heckscher-Ohlin ini menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Yang berikut kita masuk pada asumsi teori Heckscher-Ohlin. Asumsi yang pertama, hanya terdapat dua negara dan dua komoditi serta dua faktor produksi. Yang kedua, kedua negara tersebut memiliki dan menggunakan metode atau tingkat teknologi yang sama. Yang ketiga, kedua komoditi tersebut sama-sama diproduksikan berdasarkan skala hasil yang konstan. Asumsi yang keempat,
terdapat kompetisi sempurna dalam pasar. Asumsi yang kelima, terdapat mobilitas faktor yang sempurna di dalam negara. Asumsi yang keenam, semua sumber daya produktif atau faktor produksi pada masing-masing negara dapat dikerahkan secara penuh dalam kegiatan produksi. Asumsi yang ketujuh, perdagangan internasional yang terjadi sepenuhnya seimbang. Dan asumsi yang kedelapan, tidak ada biaya transportasi. Kita masuk pada kelemahan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produksi dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara, industri yang bertumbuh pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endowment Heckscher-Ohlin. Yang kedua, asumsi tidak adanya mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif. Yang ketiga, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi. Yang keempat, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam proses produksi tidak valid. Kita masuk pada spesialisasi teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, menjelaskan teori perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan oleh teori keunggulan komparatif. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya produktivitas kerja. Yang ketiga, menjelaskan pola perdagangan internasional yang diikuti pada ekonomi dunia. Yang berikut, kita masuk pada manfaat teori Heckscher-Ohlin untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Adanya keinginan untuk membuka kerjasama dengan hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Adanya globalisasi yang membuat tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan serta meningkatkan pendapatan negara. Adanya kesamaan selera terhadap barang tertentu.